Ya, dan kita akan bahas polemik penetapan Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Yeri Tawalujan dan Deklarator Maklumat Juanda Profesor Ikrar Nusabakti. Selamat sore Pak Yeri dan Prof. Ikrar. Selamat sore. Selamat sore, Bu Mafid. Ya, selamat sore. Saya ke Pak Yeri terlebih dahulu. Pak Yeri, ini kan hanya berselang sepekan ya usai putusan MK yang menyatakan seseorang bisa maju di kontestasi Pilpres meski belum berusia 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, ini Gibran Rakabuming yang kemudian langsung terkonfirmasi dengan dipilih sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Nah, bagaimana tanggapan Anda melihat ini? Apakah memang ini semua sudah jelas begitu bahwa ada seperti pelanggaran dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Ya, Pak Yeri. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini kan jelas terbaca oleh publik syarat dengan kepentingan politik, khususnya untuk meloloskan salah satu figur kepala daerah di kontestasi Pilpres 2024. Mungkin kalau saya boleh bertanya balik misalnya, kalau contohnya Gibran tidak punya rencana apapun untuk maju di kontestasi Pilpres 2024, apakah akan ada perubahan di MK? Apakah undang-undang tentang pemilu presiden yang telah ditetapkan oleh DPR RI itu akan dibawa ke MK? Kan belum tentu seperti itu. Jadi sudah sangat jelas, ini yang dibaca sebagian publik ya, bahwa ini syarat kepentingan. Nah, walau demikian, memang karena keputusan ini sudah dikeluarkan, sebenarnya yang ideal kalau keputusan ini nanti ditetapkan di Pilpres 2029. Di Pilpres 2029 harusnya seperti itu. Itu idealnya. Jadi tentu seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa kelihatannya publik merespon ini dengan sentimen negatif. Apakah sentimen negatif ini artinya atau tergambar dari pasar modal saat ini yang mengalami penurunan beberapa ratus poin begitu? Betul. Itu salah satu indikasinya. Indikasi sentimen negatif. Nah, walau demikian tentu kita juga harus melihat sisi positifnya ya. Jadi begini, politik di Indonesia harusnya dibangun dengan politik yang dewasa, politik beradab, dan menjunjung tinggi etika politik. Jadi kalau dalam situasi sekarang keputusan MK itu sudah keluar, maka kita lihat sisi positifnya saja. Sisi positifnya adalah diberikannya kesempatan lebih besar kepada tokoh-tokoh muda untuk tampil jika mereka memang mampu. Karena sudah ada ini, karena ada contoh ketika Perdana Menteri pertama RI Sultan Syahrir, dia menjadi Perdana Menteri ketika usia 36 tahun. Itu sah-sah saja. Tetapi tetap ada etika politik, ada patron politik yang harus kita bangun untuk tidak dengan mudah mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan secara bersama, yang sudah ditetapkan melalui proses politik yang melakukan proses politik itu adalah parpol-parpol juga. Jadi janganlah mudah mengubah undang-undang hanya untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Ini bisa berbahaya dan menjadi presiden buruk ke depan nanti. Baik, saya ke Prof. Ikrar. Prof, apa yang salah di sini menurut Anda? Yang jelas mungkin terlihat atau mungkin ada sesuatu yang tersirat barangkali? Ya, mungkin saya ingin menanggapi tadi teman dari Perindo tersebut ya. Ya, kalau kemudian Prabowo mengatakan bahwa dulu Sultan Syahrir itu menjadi menteri usia 36 tahun,
ya saya kembalikan bertanya pada Pak Prabowo ya, itu Sultan Syahrir menjadi politisi sejak kapan, gitu kan? Dia sebelum menjadi menteri dia sudah menjadi ketua delegasi Indonesia misalnya di dalam perundingan Liga Jati misalnya, atau perundingan lain antara Indonesia dengan Belanda. Sultan Syahrir juga pernah menjadi pemimpin gerakan kemerdekaan yang anti kerjasama dengan Jepang ya, dan beliau juga adalah tokoh dari PSI ya, termasuk satu orang tokoh pendiri PSI ya, seperti Bung Karno juga mendirikan Partai Nasional Indonesia usia 27 tahun ya, tapi beliau juga sudah berpolitik jauh ketika beliau itu baru masuk menjadi mahasiswa dari ITB atau sebelumnya. Jadi ini, nah kalau saya lihat seperti ini ya, ini kita itu presiden itu memberikan pendidikan politik yang nggak begitu baik bagi generasi muda ya, baik itu generasi milenial ataupun generasi Z ya. Kenapa saya katakan pendidikan politik yang baik ya, yang kemudian juga didukung oleh para ketua-ketua partai politik ya, yaitu bahwa bagaimana mungkin ya seorang ya yang baru masuk kemudian menjadi anggota Golkar, dalam hal ini malah anak organisasinya yaitu AMPI ya, kemudian 2 hari kemudian itu langsung dinyatakan oleh Golkar diangkat menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto ya, dan kemudian besok akan dideklarasikan dan kemudian hari Rabunya akan didaftarkan ke KPU ya. Jadi kalau banyak sekali pandangan-pandangan yang minor tentang itu ya, karena memang orang selalu mengatakan apakah memang begitu praktek politiknya ya, dan kalau memang di masa lalu misalnya katanya adalah hal biasa kalau sebuah partai politik itu ada calon presidennya, tapi kemudian juga ada juga misalnya calon dari partai Golkar lain yang menjadi calon wakil presiden dari partai lain. Nah, pertanyaan saya, apakah praktek-praktek politik seperti itu akan terus dilanjutkan, ataukah kita harus menata demokrasi kita ke arah yang lebih baik? Kenapa demikian? Karena ya, kalau Anda perhatikan ya, Anda bisa bayangkan 25 tahun kita berupaya untuk menjadikan Indonesia ini menjadi sebuah negara dengan demokrasi yang boleh dikatakan yang terkonsolidasi sekarang ya, dan akan menuju kepada demokrasi yang mapan, yang lebih baik, tapi ternyata pada usia 25 tahun Indonesia menjalankan reformasi, itu seakan-akan kita itu memutar balik ya arah jam atau arah kendaraan demokrasi ini menuju kepada era sebelum reformasi ini dijalankan. Jadi itu yang menjadi pertanyaan kita bersama ya. Ini kok menjadi suatu hal yang jelek banget ya. Dan kalau presiden misalnya kemudian itu memberikan restu bahkan mendoakan, yaitu berarti beliau termasuk kalau dalam istilahnya oleh Tonquist ya, itu adalah bagian dari menjalankan demokrasi kaum penjahat begitu Pak. Baik Prof, berarti apakah Anda menggarisbawahi bahwa sebenarnya jangan dilihat dari usianya dan juga perlu dengan pengalaman yang cukup gitu untuk memimpin negeri ini begitu? Betul ya. Sekarang gini, kalau Anda perhatikan, kalau orang yang diangkat oleh Partai Golkar menjadi calon wakil presiden kemarin itu bukan anak presiden ya, apakah anak muda itu akan memiliki privilege yang sama dengan seorang Gibran Rakabuming Raka? Jadi itu kan menjadi satu pertanyaan mendasar. Kenapa demikian? Karena buat saya Partai Golkar itu bukan partai kemarin sore ya. Partai Golkar itu memang sudah terbentuk ya, itu bahkan sejak tahun 60-an ya, dan itu juga digagas oleh Bung Karno, kemudian Profesor Supomo dan Ki Hajar Dewantoro itu pada tahun 1940-an ya. Dan ini kita tahu di dalam Golkar itu ada yang namanya merit system ya, di mana kalau misalnya Anda masuk Partai Golkar baru kemudian sekian tahun Anda bisa menjadi calon
legislatif daerah, dan kemudian kalau udah jadi calon legislatif daerah, Anda kemudian bisa maju menjadi calon legislatif pusat ya, atau kemudian menjadi kepala daerah, dan kemudian juga bahkan menjadi calon kepala pemerintahan atau wakil kepala pemerintahan. Itulah suatu proses internalisasi dan juga pendidikan politik ya, yang boleh dikatakan tidak instan. Lalu apa yang membuat, menurut Anda, apa yang membuat Golkar kemudian seakan-akan bergegas dan potong kompas semua merit system tersebut dan memilih Gibran? Kalau banyak orang mengatakan kan karena ini adalah mencari atau mencari ekor ekor jas gitu kan, supaya nanti kalau misalnya Prabowo menang itu kemudian perolehan suara legislatif Golkar akan meningkat pula ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa bukan mustahil ya, pemimpin-pemimpin politik yang ada di kelompok koalisi Indonesia Maju itu bukan mustahil tersandera ya, sehingga kemudian mereka mungkin khawatir ya kalau kasus-kasus seperti yang mendera Partai Nasdem ini juga kemudian diungkapkan, dan mereka juga akan mengalami suatu kerugian yang sangat besar ya, bukan cuma dari sisi nama tapi juga dari sisi modal ekonomi untuk kegiatan politik mereka. Apa memang bisa dipastikan bahwa ada yang tersandera begitu? Kalau menurut saya tidak bisa mengatakan yang dipastikan, tapi Anda tahu persis ya bahwa Erlangga Hartarto pernah dipanggil oleh kejaksaan ya, dan kemudian udah ditanya mengenai peran dia di dalam misalnya ekspor CPO pada masa-masa di mana kita mengalami kekurangan CPO untuk kebutuhan dalam negeri ya, dan itu sangat nyata ya, dan proses itu sampai sekarang juga belum tuntas ya, dan Anda juga bisa melihat bagaimana nasib dua menteri dari Partai Nasdem ya, yang kita tahu mengalami suatu proses yang begitu cepat ya, baik itu yang dilakukan oleh KPK maupun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebelumnya begitu. Baik Pak Yeri, apakah Anda juga melihat hal ini yang disampaikan oleh Prof. Ikrar? Memang tidak dapat kita tepis bahwa dugaan-dugaan seperti itu kuat sekali di publik sekarang ya. Campur tangan kekuasaan tentu sangat kuat dan sangat terasa, sehingga orang awam pun itu sudah tahu apa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, tinggal nanti kita lihat saja dalam 2-3 bulan ke depan, khususnya di 14 Februari, bagaimana publik menilai dan juga mungkin memberikan sanksi misalnya dengan adanya keputusan MK yang oleh sebagian publik tidak logis seperti ini, maka kita lihat nanti di 14 Februari. Tetapi tentu ini masih dalam tahapan membangun budaya politik. Sangat disayangkan dengan adanya keputusan MK yang terasa sangat ada intrik-intrik di dalamnya, ada campur tangan kekuasaan, dan seperti Prof. Ikrar tadi sampaikan, semakin kesini semakin terang benderang tangan-tangan kekuasaan itu semakin keras menekan. Kalau boleh saya sampaikan Pak Yeri, itu. apa potensi kerugian yang akan dialami oleh Anda dan koalisi? Potensi kerugian, begini. Kita harus tetap positif bahwa rakyat akan menilai mana yang terbaik. Rakyat akan menilai, contoh, ini calon yang kami usung
adalah salah satu kepala daerah terbaik, gubernur terbaik, dan calon wakil presidennya, wapresnya itu adalah satu-satunya dari sedikit politisi yang the best dan sudah melewati jabatan di eksekutif, di legislatif, dan di yudikatif. Jadi paket yang diusung oleh Partai Perindo bersama koalisi PDIP, Hanura, dan P3, saya kira itu akan diapresiasi oleh rakyat, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sudah terbukti di pemerintahan, sudah terbukti di Republik ini. Baik, saya terakhir mungkin singkat saja ke Prof. Ikrar. Prof, ini kan masih akan, bahkan sudah dibentuk Mahkamah Kehormatan MK yang kemudian diantaranya ada Pak Jimli Asidiki juga ya, Pak Wahidudin, dan kemudian ada Pak Bintan juga. Apakah Anda melihat akan ada kebalikan dari putusan sebelumnya, begitu akan ada putusan baru yang mungkin akan mengubah keadaan lagi atau bagaimana? Jawaban untuk itu udah pasti ya Pak. Maksud saya adalah bahwa Anda tahu persis ya, menurut konstitusi kita ya, itu lembaga yang dibentuk pasca reformasi ini, Mahkamah Konstitusi, itu keputusannya itu final dan mengikat ya. Karena itu apapun yang terjadi melalui Mahkamah Kehormatan Dewan ini, itu tentunya tidak akan mengubah keputusan MK yang sudah berlaku. Tapi saya penting untuk mengatakan ya, kita jangan ngomongin terus persoalan keputusan MK itu, tapi kita harus membicarakan mengenai kalau seorang calon wakil presiden itu adalah anaknya presiden, bukan mustahil presiden adalah pemilik kekuasaan eksekutif ya, yang kita kemudian bisa mengatakan patut diduga, lagi-lagi patut diduga bahwa beliau juga bisa saja menggunakan kekuatan eksekutifnya untuk kemudian mempengaruhi hasil dari pemilihan umum. Maksud saya bukan cuma hasil, tapi proses pemilu itu ya. Jadi kalau tadi Bung Erik dari Perindo mengatakan kita lihat saja bagaimana keputusan rakyat, tapi saya ingin juga mengatakan keputusan rakyat itu juga harus dijaga agar sampai pilihan mereka itu disebabkan oleh mereka mendapatkan uang begitu banyak ya dari salah satu kontestan pilpres itu. Kedua, ini juga mereka juga mendapatkan tekanan-tekanan politik lain juga ya. Kenapa demikian? Makanya kita harus mengawal pemilu ya, bukan cuma pada artian menjaga hasilnya saja, tapi juga prosesnya juga ya. Jangan sampai kemudian ada institusi negara atau aparatur negara ya, baik itu ASN, TNI, Polri, kemudian juga mereka yang ada di BIN, mereka yang ada di BSSN dan dimanapun ya, kemudian itu ikut melakukan cawe-cawe ya, karena ada perintah dari atas. Baik, terima kasih Prof. Ikrar dan juga Pak Yeri Tawalujan untuk berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga ada jalan keluar semua untuk kebaikan Indonesia di kedepannya. Salam sehat selalu dan selamat sore. Yuk, Terima kasih, selamat sore. Pak Ikrar, terima kasih. Ya.